Ana akan ceritakan sebuah kisah di kota Madinah. Pernah diadakan lomba menghafal alfiyah. Ya, alfiyah itu macam-macam ya. Intinya matannya harus alfiyah. Hadiahnya 1.000 real. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Salah satu saja dikurangi 100 real. Kalau dia ragu-ragu, tidak salah tapi dia berhenti sebentar ya, dikurangi 50 real. Syekh yang cerita ini, dia adalah salah satu dari dewan jurinya. Salah satu peserta dari musabaqah ini adalah santri atau murid kelas 2 SMP, kira-kira 14 tahun. Dia juara menyabet 3.000 real. Berarti dia setor berapa alfiyah? 3 alfiyah. Pertama kali setor, dia setorkan matan asy-Syatibiyah. Dan matan itu termasuk matan yang sulit dihafal. Dan peserta ini namanya Muhammad Mahfud Shinqiti. Dia setor kepada Syekh Hamid Akram Al-Bukhari dan dia setorkan dengan cepat sekali. Dari awal sampai akhir tidak ada sekalipun salah, tidak ada sekalipun ragu. Dapat dia 1.000 real. Apa kata Syekh ini, jurinya ini, dia bilang apa? Wallahi ya ikhwah. Dia bersumpah dengan wallahi, dia ulang 2-3 kali itu sumpahnya. Aku tidak pernah melihat orang dengan hafalan yang lebih buruk daripada orang ini. Sampai detik ini. Kok bisa ya? Dia pindah ke matan berikutnya. Dia tasmi' Alfiyah Ibn Malik fin Nahu 1.000 bait. Dan tasmi' kepada juri yang kedua dari Shinqit juga. Ana juga hadir ketika dia tasmi' itu. Dari awal bait sampai akhir bait dia baca cepat secepat majelis sama. Tanpa salah sekalipun, tanpa ragu sekalipun. Syekh bilang, wallahi demi Allah nggak pernah menemukan orang dengan hafalan yang lebih buruk daripada orang ini. Setelah itu dia tasmi' lagi matan ketiga kepada juri yang kedua ini, yang Shinqiti ini, dia tasmi' Maraqis Su'ud fi Usulil Fiqh. Ditasmi' dari awal sampai akhir tanpa salah, tanpa ragu. 3.000 real. Nah, sekarang beliau baru jelaskan. Kalian tahu nggak? Anak ini kelas 2 SMP gitu. Dan dia ketika menghafal Asy-Syatibiyah itu, dia setornya sama Ana katanya Syekh. Ana yang suruh dia, Ana yang arahkan dia untuk menghafal Asy-Syatibiyah. Karena dia sudah hafal Quran. Seakan-akan Al-Quran itu terukir dalam dadanya dia. Hafal, betul-betul hafal. Setelah hafal, ahsan, kamu belajar ilmu qiraat. Matannya adalah Asy-Syatibiyah. Tidak usah banyak-banyak, cukup setorkan 5 bait setiap hari kata Syekh. Sekali waktu dia datang, dia tasmi' 5 bait, semuanya berantakan, gak ada satupun yang dia hafal. Maka saya tegur dia, ya fulan, kenapa kamu gak hafal sama sekali? Kalau ya Syekh, ya afwan, begini, begitu. Intinya dia banyak kesibukan hari itu. Sehingga ya Syekh, aku hanya sempat mengulang-ulang setiap baitnya 150 kali. Syekhnya kaget, sudah 150 kali kau baca masih belum hafal juga. Karena kalau cuman baca dan ngulang-ulang 100 atau 200 kali belum nyantol dalam ingatan, belum melekat dalam ingatan Ana. Terus bagaimana ceritamu menghafal Alfiyah Ibnu Malik? Karena dia sebelum menghafal Asy-Syatibiyah ternyata sudah hafal Alfiyah. Selain dia hafal Alfiyah, dia juga menghafal Lamiyatul Af'al. Itu untuk ilmu saraf, karya Ibnu Malik juga. Alfiyah itu lumayan susah untuk dihafal. Lamiyatul Af'al lebih susah lagi daripada Alfiyah untuk dihafal. Ana mengulang-ulang ketika menghafal Alfiyah Ibnu Malik itu, setiap baitnya ana ulang-ulang 500 kali. Kalau Lamiyatul Af'al gimana katanya Syekh? Itu lebih susah lagi Syekh. Ana ulang-ulang 700-an lah. Kalau masih belum nyantol juga, belum melekat juga, ana genapkan sampai 1.000 kali. Paham antum sekarang kenapa Syekh mengatakan ana tidak pernah ketemu dengan orang yang hafalnya lebih buruk dari orang ini? Daya ingatnya buruk, tapi dia mengalahkan kita semua dari kegigihannya. Ya, kebanyakan kita ini ketika mau menghafal sudah patah semangat dulu. Dibaca 10 kali nggak hafal-hafal, aduh nggak bisa menghafal ana. Baca 30 kali nggak hafal juga, yakin, hakul yakin, ana nggak bisa menghafal. Jadi antum buang dari memori antum, ana tidak bisa menghafal, buang. Jangan ada di kamusnya talib ilm, ana tidak bisa menghafal. Jangan ada dalam kamusnya talib ilm kata-kata itu. Antum tidak akan bisa menghafal kalau antum yakinkan diri antum bahwa antum tidak bisa menghafal.